Instagram, suatu aplikasi yang gue gunakan kurang dari 30 menit dalam sehari. Tapi untuk para remaja bisa sampai 9 jam dalam sehari. Padahal kita ada 24 jam dalam sehari. 8 jam biasanya kita pakai untuk tidur, sisa 16 jam. Dan lebih dari setengahnya, para remaja ini menggunakan untuk konsumsi sosial media. Pertanyaannya, apakah ada dampak negatif terhadap penggunaan sosial media sampai sebegitu lamanya? Hai warga kreatif, buat kalian yang belum kenal, salam kenal dulu, nama gue Agus Leo Halim, dimana di channel ini gue ngomongin sudut pandang kreatifnya gue. Dari kreatif kripto, kreatif membaca buku, kreatif negosiasi dengan klien, apapun yang sifatnya kreatif akan selalu gue bahas di channel ini. So, buat kalian berkenan, tolong dipencet tombol like-nya buat gue bisa pergi ke dewa algoritma YouTube, dan abis itu ya gue nyembah. Please dewa kasih gue exposure, subscriber, karena gue butuh validasi secara eksternal. Please. Hari ini video essay gue bakal ngomongin Instagram. Jadi kemarin itu ada whistleblower, salah satu karyawan Facebook membeberkan file rahasia internal di dalam Facebook, di mana isi filenya adalah reportase terhadap mental health gadis remaja. Apakah Instagram itu toxic atau tidak? Dan yang mempublikasikan ini semua adalah Wall Street Journal. Alhasil, Instagram pun pending dia punya project terhadap Instagram Kids. You may have heard of a project called Instagram Kids. A version of Instagram that is designed to be safe for tweens. Mungkin kalian di sini ada yang bingung kayak, emang sosial media bisa apa sih bro? Emang problemnya apa kalau kita konsumsi sosial media? Pertama, ada beberapa oknum di Amerika yang mengasosiasikan mereka punya suicidal rate di Amerika Serikat itu berkorelasi dengan akselerasi sosial media di kehidupannya mereka. Semakin industri sosial media ini makin dewasa, kita lihat berbanding lurus dengan suicidal rate-nya Amerika Serikat. Dan yang bikin tambah heboh lagi saat si head of Instagram, Adam Mosseri, respon publikasi ini dengan analogi mobil. Cars create way more value in the world than they destroy. And I think social media is similar. Dimana orang-orang berasa, ya kalau misalkan lu beneran mau pakai analogi mobil, hasil butuh yang namanya seatbelt, butuh yang namanya license, butuh yang namanya badan terpisah untuk memvalidasi kalian itu udah siap untuk naik mobilnya atau belum. Jadi pada nyerang si Adam bahwa lu kalau misalkan mau ngomong kayak gitu, ya lu harus ada yang ekuivalen di Instagram sama layaknya orang kalau misalkan mau nyetir mobil. Bro, itu mah masalah subjeknya bro, berlebihan banget lu bro. Sosial media bisa baik, bisa jelek. Ya orang argumenkan adalah layaknya rokok. Setidaknya secara brand image rokok, secara universal, rokok itu tidak boleh dikonsumsi. Terutama untuk minor yang masih remaja, yang di bawah umur. Dan hasil buruk dari rokok, outcome-nya rokok, tidak datang saat jangka pendek, datangnya saat jangka panjang, long term. Butuh waktu. Oleh karena itu rokok ini sangat diasosiasikan dengan sosial media. Mungkin pas awal-awal kita berasa nyantai aja, kita berasa kita lagi rilis kita punya stres. Layaknya kita lagi ngerokok. Tapi apakah benar untuk long term, apakah tidak ada dampak buruk dari sosial media? Facebook discovered that they were able to affect real world behavior and emotions without ever triggering the user's awareness. They are completely clueless. Lalu apa yang bakal dilakuin sama Facebook? Gue jujur, kalau jadi Facebook pasti bingung banget. Karena semua media di Amerika Serikat suka nyerang mereka. Dan gue punya spekulasi, mereka kagak mungkin bisa ngelakuin editorial. Karena banyak yang minta mereka untuk melakukan editorial terhadap konten-konten yang di dalam Facebooknya. Tapi kalau mereka melakukan editorial di dalam kontennya, berarti mereka itu publisher, mereka itu bukan platform. Dan kalau mereka sudah mengkonfirmasi mereka itu ada publisher bukan platform, mungkin mereka bisa problem dengan antitrust law-nya. Karena sampai sekarang argumennya mereka hanya platform yang mempublikasikan, yang pencet post ada orang lain. Dan terhadap orang yang konsumsinya itu berdasarkan behavior orang yang konsumsi. Dan untuk konsumsi tersebut, semua orang kan sadar. Berarti kan ini secara conscious, orang-orang ini mengkonsumsi konten ini. Facebook dan Instagram tidak memaksa mereka untuk konsumsi konten ini. Yang dianggap tidak sehat, yang toxic. Jadi konten-konten yang dilabelkan tidak sehat ini sebenarnya adalah behavior dari yang ngeklik. Keinginan dari yang ngeklik.
Dan algoritma cuma bisa ngebaca mereka punya behavior klik. Facebook dan Instagram tidak memaksakan konten-konten yang toxic ini ada di dalam Facebook dan Instagram. The market decide. Itu argumennya. Jadi kalau misalnya mereka pakai topi platform, akan selalu ada sudut pandang bahwa yang problem tuh manusianya. Dimana kalau misalkan manusia tersebut mempunyai edukasi yang cukup, layaknya kita teredukasi bahwa rokok itu bisa membahayakan kita di masa depan, ya kagak mungkin dipakai kan? Bro, lu jangan sok pinter, bacot doang gue juga bisa. Solusinya apa sekarang? Gue juga kagak tahu, tapi gue mempunyai pemikiran unik yang gue pengen share ke kalian. Gula itu bahaya gak kalau misalnya kalian konsumsi berlebihan? Berbahaya kan? Tapi remaja boleh tuh konsumsi gula. Kita setuju kan? Uniknya, kenapa media-media ini suka nyerang Facebook dan Instagram? Itu menurut gue sangat menarik banget. Karena banyak banget hal-hal yang kalau misalnya overdose, pasti berbahaya. Tapi di dalam konteks sosial media ini, kayak seakan-akan tuh dihiperbolakan. Wait, don't get me wrong. Gue sangat support kalau misalkan ada limitasi terhadap penggunaan sosial media ke anak-anak di bawah umur. Atau bahkan kasarnya sampai ada jamnya. Layaknya game di-ban di China. Anak-anak di bawah umur cuma boleh main 3 jam dalam seminggu. Bro, yang gue bingung emang seberapa bahayanya sih bro? Dopamin itu bahaya banget guys. Kalian akan selalu mencari dopamin tersebut layaknya kalian mencari validasi. Dan kalau ngobrol lebih makro lagi, sebenarnya kagak cuma remaja doang. Banyak kreator-kreator lainnya yang sudah di atas umur, yang sudah adult, yang sudah jadi dewasa, mempunyai kesulitan untuk navigasi sosial medianya. Bahkan sampai ada yang mengalami depresi dan suicidal thoughts. Bro, tapi sosial media ini kan yang lu bilang kreator ekonomi ini kan menciptakan peluang buat kita bro. Gue setuju banget, bahkan menurut gue Instagram itu melahirkan satu industri tersendiri, yaitu influencer industry. Dan banyak beberapa influencer ini melihat ini sebagai peluang bisnis. Gue setuju. Tapi bedanya kalau kalian jadi influencer, semuanya itu masih bergantung sama kalian. Analoginya gini, kalau misalkan kalian bikin bisnis, itu kan ada organization chart-nya kan. Ada pohon organisasinya. Nah, di pohon organisasinya tersebut, kalau misalkan ada orang yang tidak perform, kan tinggal keluarin aja kan. Kalian bisa replace. Sedangkan kalau misalkan influencer, kalian cuma sendiri. Kalian nggak bisa replace siapapun. Asumsi kalau kalian bisnis savvy, kalau misalkan kalian mempunyai management skill, kalian bisa bikin tim dan outsource ini ke tim-timnya kalian. Tapi karena brandnya itu terlalu terasosiasikan dengan kalian itu tetap harus muncul. Kalian kagak bisa yang namanya break layaknya CEO kalau misalnya lagi minta break. So, jadi kalian bayangin mental burden yang harus dibawa terus oleh influencer-influencer tersebut. Kenapa gue cerita ini semua? Karena banyak banget reportasi yang bilang Gen Z itu kedepannya itu akan menjadikan profesi kreator ini suatu viable career path. Karir yang viable. Bahkan sekarang dunia mainan aja udah jualan mainan untuk jadi vlogger guys. Dan gue yakin warga kreatif itu semuanya pemikiran kritis. Mungkin sampai sini ada yang bilang bahwa analogi kagak bisa kayak rokok. Karena kalau misalkan kayak rokok itu kan tidak membuahkan industri influencernya kan. Sedangkan sosial media kan membuahkan, melahirkan industri influencernya. Gue ngerti, gue tahu gue kagak bisa pakai analogi ini plak-plak. Tapi gue berharap video essay ini bisa membuat kalian lebih thoughtful saat kalian konsumsi sosial media. Tunggu dulu. Kontribusi lo lain apa selain buat video essay ini? Lu jangan ngomong doang. Gue pengen ngebantu semua kreator itu bisa menjadikan ini bisnisnya. Itu yang mencetuskan ide linkedlnk.id, di mana kalian bisa buat personal website-nya kalian secara gratis dan kalian bisa langsung jualan kalian punya produk. Karena gue punya argumen adalah namanya website itu akan selalu selamanya, sedangkan platform bisa come and go. Oleh karena itu kalian butuh konsolidasi eksistensi digital kalian ke satu website-nya kalian sendiri, kalian punya data-datanya. Lalu abis itu kalian pastinya bisa langsung jualan. Dan kalau ngomongin LinkedIn, kalian ingat yang gue ngomongin 2000 teh di video ini. Duit tersebut gue pengen alokasikan ke kreator-kreator LinkedIn. Buat kalian yang ingin mempunyai modal lebih, penambahan modal terhadap karir kreatornya kalian, kalian bisa langsung kepoin Instagram postnya LinkedIn yang ini. Yap, dengan dana tersebut kita bakal ngelakuin giveaway iPhone 13 Pro. Balik lagi ke topik video ini, Facebook dan Instagram. Menurut kalian sendiri gimana? Apa kalian ada komentar lebih? Kalian bisa langsung komen aja di bawah, kita diskusi lagi.
Kalau ngomongin dunia super ideal, gue pengennya sih semua konten sehat yang ada di media sosial ini. Tapi sayangnya kalau misalnya kita bener-bener cuma sifatnya informasi doang, layaknya videonya gue, kalian lihat kan view-nya nggak gede-gede amat. Karena kagak ada konteks entertainment-nya. Ya itu kenapa susah ditonton videonya gue. Tapi moga-moga yang nonton ini ada yang sefrekuensi dan buat konten lebih sehat lagi. Gitu aja, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif! Berapa banyak dari kalian yang konsumsi media sosial lebih dari 90 menit?